saya buka dahulu ya dengan sambutan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, serta para tamu undangan, mungkin Bapak dan Ibu ada yang bertanya-tanya, ini acara tasyakuran apa sih gitu ya, silaturahmi apa begitu diadakan oleh keluarga besar Bapak. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia Allah kepada Bapak dan Ibu kami yang alhamdulillah telah dikaruniakan usia panjang yang luar biasa. Kepada Bapak dan Ibu kami, Masya Allah diberikan usia yang mencapai usia 80 tahun yang tidak banyak. Kalau kita lihat sekarang ini generasi-generasi muda itu sampai usia sepanjang ini, begitu banyak bonus yang sudah diberikan oleh Allah. Dengan usia pernikahan Ibu dan Bapak yang sudah mencapai 60 tahun juga, dan juga diberikan putra-putri, cucu-cucu yang insya Allah soleh dan soleha, yang ini juga menjadi hal yang memang patut disyukuri oleh keluarga besar Bapak dan Ibu Kabul Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, para hadirin undangan yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu kesempatan bertemu, bersilaturahim, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas niat dari keluarga yang ada di rumah ini, kemudian dengan keinginan hati, niat hati yang dimaksud mengundang ibu dan bapak, para tetangga, teman dan saudara, diadakan acara seperti ini dengan nasihat-nasihat terkait dengan agama. Kita di antara sesama kita saling ingat mengingatkan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling berpesan, saling mengingatkan dengan kebenaran, dan saling mengingatkan, saling berpesan dengan penuh kesabaran. Ibu dan bapak yang saya muliakan, terkait dengan acara kita di pagi hari ini, saya ingin mendasarkan uraian saya kepada potongan ayat Al-Quran yang tercantum di dalam surat Al-Anbiya, pada potongan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan hal yang tidak baik, yang kalian tidak sukai, dan juga dengan hal-hal yang baik yang kalian sukai, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, kepada kami kalian akan dikembalikan. Ini potongan ayat Al-Quran yang tercantum di dalam surat Al-Anbiya pada ayat yang ke-35. Iya, cepat, gesit, terginas, iya. Nah ini dia. Ini yang pertama dari poin ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah ingin kita sadar di suatu saat kita pasti akan meninggal dunia. Dan itu suatu yang pasti, tidak bisa tidak. Yang kedua dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami coba kalian, kami uji kalian dengan asyar, dengan yang tidak enak, dengan yang tidak baik, yang kamu pasti gak suka itu. Dan kami uji juga kalian dengan al-khair, dengan yang baik, yang kalian pasti suka. Contoh, sakit itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak enak ya.
ada sehat, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak itu sehat. Gak punya, dalam kurung miskin, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya, punya banyak, harta berlimpah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita di dunia ini akan selalu dihadapkan dengan ujian dari Allah. Apakah ujian yang kita katakan itu tidak enak, dalam kurung seperti sakit, miskin, gak punya, atau ujian yang enak, dalam kurung sehat, punya banyak, kaya, itu ujian. Kalau saya coba pertanyakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, mana manusia yang lebih mampu menghadapi ujian yang enak atau ujian yang tidak enak? Mana yang lebih mampu manusia menghadapinya? Bu, coba ibu saya tanya, bagaimana menurut ibu? Lebih tahan mana manusia menghadapi yang enak atau yang tidak enak? Hah? Yang tidak enak? Salah. Lebih tidak mampu manusia menghadapi yang enak. Iya. Contoh, ketika sakit, Bu, dia berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Baca Quran, taat beribadah ketika sakit. Dia kan berdoa. Ketika sehat lupa. Keluyuran kemana, jalan menikmati dunia yang ada. Kadang sholat ditinggalkan. Nah kan? Ternyata manusia lebih mampu menghadapi yang gak enak, dalam kurung sakit. Karena ketika dia sakit, apalagi memang lagi sakit, lagi gak enak, subhanallah, 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 berzikir, tasbih gak lepas dari tangan, kan gitu. Sholat, berdoa, dia minta disetelkan murattal Al-Quran, atau dia suruh cucunya, tolong bacakan Quran dekat ibu mau dengar. Nah itu ketika sakit. Oh, ketika sehat jalan ke sana kemari. Apalagi yang kurang pada diri kamu? Rumah kamu besar, kamar kamu ber-AC, tempat tidur kamu empuk. Kenapa dihimbau dengan azan pada waktu sholat subuh gak bangun, terus tidur? Ayo orang kaya, kan saya bilang gitu. Apalagi yang kurang dalam hidup kamu? Rumah besar, tempat tidur empuk, pakai AC, azan subuh gak digubris, terus tidur. Orang yang masih sibuk dengan pekerjaannya sampai sekarang ini, sampai larut malam, akhirnya gak bisa bangun subuh. Padahal subuh dia dipanggil untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia gak bisa bangun. Salat subuh itu kan ada tambahan, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Kan artinya, salat itu lebih baik dari tidur. Bangun kamu. Berikan kemampuan kepada kami untuk mengikutinya, dan tolong perlihatkan kepada kami ya Allah, yang batil itu memang merupakan kebatilan. Berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Baik Bapak dan Ibu, silahkan untuk mulai menikmati hidangan yang kami siapkan. Bisa mulai dari ibu-ibu bisa dari sebelah kanan, kemudian kalau bapak-bapak bisa di sebelah kiri. Untuk dessertnya bisa di sebelah sini ya Bapak.